Segala pujian, hormat, dan syukur kami persembahkan kepadamu di kesempatan yang baik yang Tuhan anugerahkan kepada kami umat-Mu, untuk kami dapat beribadah kepada Tuhan dan juga memuji Tuhan, dan saatnya kami akan mendengarkan suara-Mu. Ya Tuhan, kami buka hidup kami. Berikan kami pengertian, pewahyuan yang baru, agar kami mengerti kehendak Allah, apa yang harus kami perbuat di dalam hidup kami, yang akhirnya menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini berbicaralah, pakai hamba-Mu, bibir lidah hamba-Mu disucikan oleh Roh Kudus, untuk dapat berkata-kata seperti yang Engkau mau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, kami sambut firman Allah. Haleluya, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan hari ini berjudul hikmat dan pengambilan keputusan. Saudara-saudara, setiap kita atau setiap hari dalam hidup kita selalu diperhadapkan dengan pengambilan keputusan. Saudara hadir dalam ibadah ini pun sudah diawali dengan keputusan. Keputusannya adalah mau datang beribadah atau tidak. Itulah keputusan yang kita ambil. Dan saudara-saudara, tidak ada seorang pun yang bisa mengelakkan diri dari keputusan, pengambilan keputusan. Sebab kalau kita tidak mau mengambil keputusan, sesungguhnya pun kita sudah mengambil keputusan. Keputusan apa yang kita ambil? Yaitu keputusan untuk tidak mengambil keputusan. Semoga saudara tidak bingung dengan pernyataan ini. Nah saudara-saudara, kenapa kita harus mengambil keputusan? Dan memang itu tuntutan kehidupan kita. Tetapi persoalannya adalah apakah keputusan yang kita ambil itu sesuai dengan kehendak Allah atau tidak? Bertentangankah itu dengan kemauan Allah atau tidak? Maka disitulah letaknya betapa perlunya kita memiliki apa yang disebut dengan hikmat. Seberapa penting hikmat di dalam kehidupan orang percaya dalam menjalani hidup supaya sesuai dengan kehendak Allah. Mari kita belajar dari apa yang disebut dalam Alkitab. Ayat yang pertama kita akan membacanya adalah 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian. Berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang penuh pengertian untuk menjadi hakim atas umat-Mu, dan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menjadi hakim atas umat-Mu yang besar ini? Ayat ini Bapak Ibu Saudara adalah satu pernyataan atau doa dari seorang raja yang bernama Salomo. Sebagai seorang raja dia tahu dia harus memimpin umat yang besar. Tetapi bagaimana dia bisa memimpin umat yang besar itu? Maka dia sadar dia perlu hikmat. Dia perlu pengertian untuk menjadi hakim atas umat Israel. Lalu apa sesungguhnya yang dimaksud dengan hikmat itu? Amsal pasal 8 ayat 12 berkata, aku hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan,
Dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Di ayat ini kita menemukan sesungguhnya apa yang dimaksud dengan hikmat itu. Ada 3 kata yang sangat penting di ayat ini yang menunjukkan itulah hikmat. Yang pertama adalah kecerdasan. Yang kedua pengetahuan dan kebijaksanaan. Tapi perlu Bapak Ibu tahu bahwa kecerdasan ini bukan karena dia belajar. Sebab banyak orang menjadi cerdas karena dia belajar. Pengetahuan ini bukan karena dia belajar membaca buku-buku atau referensi lain. Sehingga memiliki pengetahuan. Makin bijaksana. Saudara-saudara, ini sangat berbeda dengan prinsip kecerdasan, pengetahuan, dan kebijaksanaan secara umum. Seseorang menjadi cerdas, berpengetahuan, atau menjadi bijak karena Allah yang memampukan dan memberikannya. Maka dari itu saudaraku sekalian, jangan saudara terheran-heran atau menjadi kaget ketika melihat yang menurut saudara, menurut standar dunia, orang itu belum sampai seperti itu, tapi dia mencapainya. Misalnya saudara melihat ada orang yang sangat muda, masih dari segi umur di bawah kita, tapi kok cerdasnya luar biasa. Kecerdasannya bukan masalah kecerdasan umum. Pengetahuan kebijaksanaan yang ada pada dia, itulah yang perlu kita minta kepada Allah, yaitu yang disebut dengan hikmat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengulang beberapa kali kalimat yang seringkali saya sampaikan dari mimbar ini. Bahwa masalah adalah suatu hal yang tak terhindarkan dari hidup kita. Tak terhindarkan, saudara. Setiap masalah ada jalan keluarnya. Dan masalah itu harus diselesaikan. Tapi persoalannya, dengar. Diselesaikan dengan cara seperti apa? Penyelesaiannya menurut standar apa? Yang kita harapkan adalah kita menyelesaikan suatu masalah, tetapi penyelesaiannya tidak bertentangan dengan kehendak Allah. Itu yang mau kita cari. Ada banyak orang menyelesaikan masalah tanpa memikirkan apakah cara-cara yang dibuatnya itu berseberangan atau bertentangan dengan kehendak Allah atau sesuai dengan kehendak Allah. Maka untuk mengambil keputusan yang baik dan benar itu, saudara, kita membutuhkan apa yang disebut dengan hikmat dari Allah. Maka perlu kita memahami kebenaran hari ini tentang hikmat dan bagaimana dia punya pengaruh yang besar dalam pengambilan sebuah keputusan. Pengambilan sebuah keputusan juga bisa memiliki arti menyelesaikan masalah. Hal yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus pahami bahwa yang namanya hikmat itu berasal dari Allah. Yakobus pasal 1 ayat yang kelima berkata, namun apabila di antara kamu ada yang kurang berhikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati tanpa mencela. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ketika seseorang sadar bahwa hidupnya atau dirinya kurang berhikmat, maka Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk memintanya kepada Dia. Bahkan dikatakan yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati tanpa mencela. Ayat
ini hendak mengajarkan kita supaya kita tidak bergantung pada hikmat dunia dalam menyelesaikan masalah apapun yang terjadi dalam hidup kita. Juga dalam 1 Raja-Raja pasal 4 ayat yang ke-29 sampai 30 itu berkata demikian. Dan ini ayat sambungan dari ayat yang kita baca paling awal tadi, di mana Salomo berkata, berikanlah kepada hambamu ini hati yang penuh pengertian. Maka ayat yang ke-29 dan 30 dari 1 Raja-Raja pasal 4 itu berkata, dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, Salomo berdoa dan meminta kepada Allah hikmat. Dan Allah memberikannya hikmat yang sangat dalam. Sampai dikatakan hikmatnya melebihi segala hikmat Bani Timur. Atau melebihi segala hikmat orang-orang Mesir. Orang-orang yang dianggap bijak berhikmat yang ada di Mesir. Hikmat mereka kalah dibanding dengan hikmat yang dimiliki oleh Salomo. Kedua ayat ini mengajarkan kita saudara-saudara bahwa Allah memberikan kepada kita hikmat, siapapun kita. Hanya yang perlu dipikirkan oleh kita adalah sadarkah kita bahwa kita kurang berhikmat? Ketika kita sadar bahwa kita kurang berhikmat lalu kita meminta kepada Allah. Dua ayat ini menjadi referensi penting bagi kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Lebih lanjut dikatakan dalam kitab Amsal 2, pasal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberi hikmat. Tuhanlah yang memberi hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Hikmat itu tidak didapatkan diperoleh karena membaca buku, bukan. Hikmat itu tidak diperoleh berdasarkan tingkat pendidikan yang dia raih, yang dia peroleh. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang tidak menjadi jaminan bahwa dia makin berhikmat. Walaupun kita pernah berkata, dia semakin tua harusnya semakin berhikmat ya. Semakin tua harusnya semakin bijak ya. Memang harapannya begitu. Tapi saudara-saudara, kita akan melihat bahwa bisa saja ada orang yang mungkin dari segi usia dia memiliki hikmat yang luar biasa dan itu pernah dialami oleh Yesus ketika dia berumur 12 tahun. Dalam usia 12 tahun dia pernah pergi ke bait Allah yang pernah dicari-cari oleh orang tuanya. Kemana dia? Mereka mencari ke sana kemari, lalu ditemukanlah Yesus sedang ada di bait Allah. Di bait Allah itu Yesus yang masih sangat muda itu bersoal jawab, Alkitab berkata. Bersoal jawab dengan siapa? Ahli-ahli Taurat. Bayangkan ahli-ahli Taurat dan teman dia bersoal jawab. Lalu ayat itu berkata begini. Mereka takjub akan jawaban-jawaban yang Tuhan Yesus berikan kepada mereka. Kenapa? Karena ada hikmat Allah yang menyertai Yesus. Maka saudara-saudara, kita tidak perlu anggap remeh atau anggap rendah kepada seseorang yang mungkin masih muda dari segi usia. Sebab bisa saja Allah melengkapi dia dengan hikmat Allah.
bisa saja Allah melengkapi dia dengan hikmat Allah, tergantung kerendahan hatinya di hadapan Allah. Kalau hikmat itu berasal dari Allah, saudara, berarti Allah itu memiliki hikmat untuk diberikan, untuk dianugerahkan kepada kita. Tuhan itu bukan saja bijaksana, tetapi juga dia memberikan hikmat. Dan itu lebih daripada yang mampu dilakukan oleh orang bijak di dunia sekalipun. Sebab sudah merupakan hak istimewa Allah untuk membuka pengertian manusia. Di ayat yang lain Alkitab berkata bahwa apa yang pintar bijak menurut ukuran dunia, Allah bisa buat itu menjadi bodoh menurut standarnya Allah. Dan sebaliknya, dunia menganggap dia bodoh, tidak berhikmat, tidak bijak. Tapi kalau Allah memberikan kepadanya, maka saudara-saudara, seperti firman tadi berkata, hikmat orang Mesir kalah dengan hikmat yang dimiliki oleh Salomo. Jadi mari kita semua tidak bergantung pada kekuatan diri kita sendiri di dalam mengambil atau menyelesaikan sebuah masalah. Entahkah masalah itu kecil, masalah itu sedang, atau masalah itu besar atau berat. Kita perlu meminta hikmat dari Dia. Yang kedua, hikmat juga diperoleh oleh seseorang melalui pengenalannya yang benar akan Kristus. Kolose pasal 2 ayat 1 sampai 3. Karena aku mau, kata Paulus, supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian. Lihat ayat selanjutnya. Dan mengenal rahasia Allah. Oke ya. Mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah, dalam Kristuslah, tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Di dalam Kristuslah tersembunyi. Sekali lagi kata tersembunyi berarti ada pada Dia. Segala harta hikmat dan pengetahuan. Harta hikmat tidak disembunyikan bagi kita, tetapi tersembunyi atau tersimpan untuk kita di dalam Kristus. Berarti persoalannya adalah, apakah saya, saudara kita mau datang kepada Yesus, mempercayai Yesus? Maka kalau kita percaya dan mau datang kepadanya, maka harta hikmat yang tersembunyi, yang tersimpan dalam dirinya akan diberikannya kepada kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, siapa yang ingin bijak dan berpengetahuan harus datang pada Kristus. Kita harus menggunakan atau memanfaatkan persediaan bagi kita yang ada di dalam Dia dan menimba harta yang tersembunyi di dalam Dia. Maka sederhananya, ketika saudara diperhadapkan dengan masalah, datanglah pada Yesus.
Sekali lagi, ketika saudara ada masalah apapun, atau sedang kebingungan dalam mengambil sebuah keputusan, datanglah kepada Yesus, tersungkurlah di kaki Yesus. Maka harta yang tersembunyi itu, yaitu hikmat Allah, akan diberikannya kepada kita. Sebab Kristuslah hikmat Allah, dan oleh Allah telah menjadikan hikmat bagi kita. Oke ya. Kristuslah hikmat Allah, dan oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Dengan kata lain, kalau saya percaya kepada Kristus dan Dia kurelakan untuk mengambil alih seluruh kehidupanku, masalah sebesar apapun yang sedang kita hadapi, Dia akan membantu dan menolong kita. Percayalah. Haleluya. 1 Korintus pasal 1, 24 dan 30. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, perhatikan baik, Kristus adalah kekuatan Allah. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ayat 30. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Jadi saudara-saudara, kita tidak hanya diselamatkan karena percaya kepada Yesus. Bukan hanya keselamatan. Tapi ketika seseorang percaya kepada Yesus, maka Yesus yang adalah kekuatan Allah dan juga hikmat Allah. Ketika kita percaya kepada pribadinya, maka Dia juga akan memberikan kita kekuatan dan hikmat Allah dalam menghadapi setiap masalah dalam hidup kita. Haleluya, betapa bangga dan bahagianya kita memiliki Yesus Kristus Tuhan kita. Karena Kristus itu sekali lagi adalah kekuatan Allah, dan Kristus itu juga adalah hikmat Allah. Yang ketiga terakhir, keputusan yang benar diperoleh atau diselesaikan dengan hikmat Allah. Keputusan, maka sekali lagi tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, kita butuh hikmat dari Allah. Maka keputusan yang kita buat pun akan benar, karena Allah ikut campur tangan dalam diri kita. 1 Raja-Raja 3, 24 sampai 25 dan juga 28 berkata demikian. Sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang. Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, penggala anak yang hidup itu menjadi dua, dan berikanlah setengah kepada yang satu dan yang setengah kepada yang lain. Di ayat ini disebutkan, potonglah anak yang hidup itu menjadi dua. Ini terjemahan baru 2. Berikanlah setengah kepada yang satu dan yang setengah lagi kepada yang lain. Ayat 28. Mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, seluruh orang Israel pun menyegani raja. Sebab mereka melihat, sekali lagi, sebab mereka melihat bahwa hikmat Allah ada di hatinya untuk melakukan keadilan. Saudaraku sekalian, kita tahu bersama-sama bahwa Salomo itu adalah orang yang luar biasa hikmat.
Suatu saat Allah memperhadapkan dia atau memberi kesempatan kepada dia untuk meminta. Apa saja yang kau minta, kata Tuhan, akan kuberi. Tapi luar biasanya Salomo tidak minta yang lain-lain selain hikmat. Oh, dia tidak berkata kesempatan yang baik ini. Maka kalau itu ditanyakan kepada kita, maka pertama-tama kita akan jawab, beri aku duit yang banyak. Beri aku kekayaan yang banyak, pasti itu kita minta. Tapi Salomo tidak. Dia tidak minta kekayaan, yang dia minta adalah berikan aku hikmat. Pengertian yang dalam supaya aku dapat memimpin bangsa yang besar ini. Sesuai dengan kehendak Allah. Tapi luar biasanya Allah berikan kepada dia hikmat dan juga kekayaan yang luar biasa. Saudara-saudara, disebutkan tadi bahwa Salomo menjadi orang yang lebih berhikmat. Sekalipun dari orang-orang atau ahli-ahli pikir orang Mesir. Bahkan juga Alkitab mencatat orang-orang dari segala bangsa datang meminta petunjuk hikmat kepada Salomo. Dan menurut kesaksian 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 29 sampai 34. Di sana dikatakan bahwa Salomo dengan hikmat yang ada pada dia menggubah 3.000 amsal. Nanti baca 1 Raja-Raja pasal 4 29 sampai 34. Dia menggubah 3.000 amsal dan 1.005 nyanyian. Itu hikmat yang ada pada dia. Dan salah satu kisah tentang kebijaksanaannya yang luar biasa sebagaimana yang dituliskan dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai 28 yang menceritakan ada 2 perempuan. Ada 2 wanita yang sedang bertengkar serius. Dan mereka saling menuduh bahwa temannya menindih bayinya sendiri hingga mati. Dan kemudian menukarnya dengan bayinya yang masih hidup. Itu persoalannya. Ibu yang satu berkata, yang hidup itu bayiku. Ibu atau perempuan yang satu bilang, bukan itu saya punya. Itu anak saya. Firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja 3, 16-28 itu seperti ini. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, anakkulah yang hidup ini. Dan anakkulah yang mati. Yang lain berkata, bukan, anakkulah yang mati. Dan anakkulah yang hidup. Sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang. Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja kepada dia apa? Potong penggal anak yang hidup itu menjadi 2. Berikanlah setengah kepada yang satu dan setengah kepada yang lain. Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja. Sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu katanya. Ya Tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain berkata, tidak untukku dan juga untukmu. Sekali lagi, tidak. Bukan untukku, bukan untukmu. Tapi yang lain berkata supaya jangan untukku ataupun untukmu, potonglah dia, penggallah dia. Tetapi raja menjawab katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Dia itulah ibunya. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hakim yang diberikan raja, seluruh orang Israel pun menyegani Salomo. Sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah. Haleluya. Perhatikan baik. Hikmat daripada Allah ada dalam hatinya. Untuk
melakukan keadilan. Salomo sudah sadar, sudah tahu dia, pasti ada nanti masalah yang akan kuhadapi dalam memimpin bangsa ini ketika dia menjadi raja. Pasti ada, karena bangsa ini besar. Pasti ada masalah, pasti ada konflik. Itu sebabnya dia minta hikmat kepada Allah. Dan benar, ada seorang perempuan, ada dua orang perempuan yang sedang bertikai, bertengkar. Karena salah seorang di antara mereka anaknya mati, tertindih, lalu ditukar. Perempuan kita bayangkan mereka ributnya luar biasa, marah. Itu anakku, bukan itu dan lain sebagainya. Salomo dengan hikmatnya berkata, ambil anak itu ke sini. Yang hidup itu maksudnya. Biar kita potong, bagi dua. Sebelah sepotong sama kamu atau sebelah untuk kamu, sebelah untuk dia. Artinya kalau dipenggal atau dipotong sama saja dengan mati dua-duanya. Itu hikmat. Dan saudara-saudara, akhirnya keputusan yang diambil oleh Salomo dalam menyelesaikan masalah itu dikenal sebagai keputusan yang sangat bijak dan luar biasa. Yang membuat mereka bangsa itu terheran-heran, terkagum-kagum. Oleh sebab itu saudaraku, untuk setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar, amin. Sekali lagi di dalam Tuhan, dalam Kristus selalu ada jalan keluar. Untuk setiap pergumulan, tersedia cara untuk menghadapinya. Jangan selesaikan masalah. Jangan ambil keputusan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Sekali lagi jangan selesaikan masalah yang bertentangan dengan kehendak Allah. Karena Tuhan memberikan kepada kita satu hal untuk mendapatkan jalan keluar atau pemecahan masalah, yaitu dengan hikmat Allah. Haleluya. Itulah peran hikmat dalam pengambilan sebuah keputusan atau penyelesaian masalah dalam hidup kita. Maka saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita harus memiliki hikmat. Dan hikmat itu berasal dari Allah. Dan juga hikmat itu diperoleh melalui pengenalan kedekatan kita dengan Kristus. Sebab Alkitab tadi berkata, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Dan terakhir, keputusan yang benar, penyelesaian masalah yang benar, hanya akan kita dapatkan atau peroleh dengan hikmat dari Allah. Oleh sebab itu firman ini hendak mengingatkan kita. Jangan engkau putus asa ketika engkau diperhadapkan dengan masalah yang berat dalam mengambil sebuah keputusan. Sebab di dalam Kristus selalu ada jalan keluar. Amin. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, yang telah memperdengarkan suaramu kepada kami, yang mengingatkan dan mengajarkan kami bahwa kami perlu hikmat. Oleh sebab itu karuniakanlah hikmat kepada semua kami umat-Mu hari ini. Kami percaya Kristus yang adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kalau kami percaya dan bersandar kepada Kristus, maka di dalam Kristus tidak ada jalan yang tidak bisa diselesaikan. Oleh sebab itu perlengkapi umat-Mu dengan hikmat Allah. Sehingga kami sekalian dapat menyelesaikan masalah kehidupan sesuai dengan cara Allah. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.
Tuhan.